Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Laruba, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Rotendao. Di video kali ini, saya akan membahas tentang budaya positif, modul 1.4.A.6.1. Saya akan melakukan refleksi terkait pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama adalah disiplin positif. Sikap disiplin itu seharusnya timbul dari dalam diri peserta didik tanpa mengharap imbalan atau melihat hukuman yang diberikan. Tentunya ada figur yang mereka teladani. Yang kedua, posisi kontrol guru, yaitu suatu posisi yang digunakan untuk meninjau atau mengkonfirmasi sikap kita dalam merespon permasalahan murid. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan manusia dalam menjalani serta merespon semua realita kehidupan, mulai dari bertahan ketika mendapat kesulitan sampai dengan berbagi kasih sayang. Bagaimana respon guru dalam menyikapi kebutuhan murid? Apakah sudah sesuai dengan yang murid butuhkan? Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan berdasarkan perilaku positif, menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Semua materi tentang budaya positif ini sangat menarik buat saya, membuka wawasan saya dalam memposisikan diri, serta merespon kasus-kasus yang dibuat oleh murid. Dan di luar dugaan saya, ternyata selama ini yang saya lakukan dalam menangani kasus-kasus murid belum begitu maksimal, masih melakukan posisi kontrol negatif dengan berceramah serta menunjukkan kekecewaan mendalam, sehingga murid hanya bisa berbohong untuk menutupi ketakutan mereka. Yang kedua adalah pengalaman saya dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah selalu datang sekolah lebih awal untuk menunjukkan kedisiplinan, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan cium tangan setelah melakukan aktivitas, selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, serta bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Pertanyaan ketiga adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jawabannya adalah pernah, yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Waktu itu ada beberapa murid kelas 9 yang iseng terhadap adik kelasnya. Saya sebut namanya adalah Kristoforus. Murid kelas 9 tidak sengaja memukul pundak Kristoforus dan merasa kesakitan, akhirnya menangis. Kemudian diolok-olok lagi oleh murid kelas 9 yang lain, sehingga Kristoforus semakin menangis dan melaporkan kejadian ini kepada saya. Kemudian saya memanggil beberapa murid tersebut. Selanjutnya saya menanyakan permasalahan yang terjadi kepada Kristoforus. Kemudian saya mengkonfirmasi kejadian ini dengan menanyakan lagi kebenarannya kepada murid-murid kelas 9. Setelah itu saya menasihati murid kelas 9 bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak baik, dapat menimbulkan gejala buruk bagi Kristoforus. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk meminta maaf serta berpelukan. Akhirnya mereka saling tersenyum. Pertanyaan keempat adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu menyelesaikan kasus-kasus murid dengan cara yang tepat, cara merespon sikap murid sesuai dengan kebutuhannya, cara mendisiplinkan murid dengan perilaku kontrol yang positif, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Pertanyaan kelima adalah,
Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Itu sangat penting bagi saya sebagai individu karena bisa memposisikan diri dengan baik dan benar dalam menyikapi permasalahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran bisa bersikap lebih adil dalam merespon tingkah laku murid yang negatif. Pertanyaan keenam adalah, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa punya panduan dalam mengembangkan karakter murid serta merespon semua permasalahan murid. Pertanyaan ketujuh adalah, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, yang lebih penting adalah membuat murid merasa nyaman ketika mereka berada di sekolah dan merasa rugi ketika meninggalkan pelajaran. Pertanyaan ke-8 adalah, langkah-langkah awal apa yang Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas dengan menanyakan kepada murid-murid apa yang dibutuhkan supaya suasana kelas menjadi lebih nyaman. Yang kedua adalah berdiskusi dengan rekan-rekan guru serta wali kelas dalam menerapkan budaya positif serta keyakinan kelas yang dibuat. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan kepala sekolah agar diberikan penguatan kepada guru-guru supaya selalu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.